manusia yang beriman atau yang tidak beriman, dan semua manusia yang ada di bumi, dan untuk selama-lamanya. Kita harus paham dulu apa itu firman. Nabi menyampaikan firman, para rasul menyampaikan firman, utusan Allah menyampaikan firman. Kenapa Nabi menyampaikan firman? Kenapa Tuhan menurunkan firman di bumi? Karena di dunia ini itu ada energi, roh yang diciptakan, yang mengendalikan alam, makhluk, dan manusia. Makhluk itu ada dua, makhluk yang kelihatan, bentuk fisik, dan makhluk yang tidak kelihatan, berbentuk roh atau hidden, tersembunyi. Kami melihat keduanya. Yesus ini melihat keduanya. Apabila seorang pelajar tidak masuk kelas, malas belajar, malas bertanya sama guru, maka dia pasti tidak naik kelas. Itu firman. Manusia yang tidak mengikuti firman, petunjuk yang disampaikan oleh Yesus di muka bumi, manusia tersesat dan pasti tidak selamat. Itu kebenaran. Jadi tidak semua mulut itu dipakai oleh Allah, oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Nah sekarang, apa yang terjadi di bumi? Kenapa Tuhan berkata, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Karena dampaknya luas, besar, karena di sana ada makhluk penggoda yang Anda tidak lihat. Sekarang perang. Anda mengatakan perang di Timur Tengah, perang di belahan-belahan bumi yang berbeda. Anda melihat kematian, penderitaan manusia di sana. Itu muncul bukan karena seketika, tetapi itu terjadi dalam proses yang jangka panjang. Bagaimana teroris, organisasi-organisasi terlarang membangun dirinya begitu perkasa di sebuah wilayah, Anda tahu, bahkan Anda mendukung alias menyumbang, mendoakan mereka. Padahal mereka bukan berasal dari pikiran konsep kebenaran. Akhirnya dia menjadi api yang membesar dan membakar seluruh wilayah itu, dan masalah bagi dunia. Sekarang apa obatnya? Bagaimana memperbaiki itu? Yang ada adalah kematian, 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 dan jeritan-jeritan manusia. Anak-anak, orang tua, orang jompo, makan tidak bisa, tidur tidak bisa, bencana di mana-mana. Nah, itulah kebenaran. Yesus sudah ingatkan, kamu jangan menempatkan itu jadi presiden. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Karena kami tahu yang bersangkutan itu tidak mampu memimpin roh energi yang ada di negara itu. Karena di negara itu ada Tuhan yang membawa kebenaran dan keadilan dan terang. Apa yang dikatakan pelita, cahaya. Saya tahu si orang itu tak akan mampu memimpin saya. Dia sebagai presiden, saya jadi masyarakat, dia gak akan mampu. Karena saya bawa power 180 juta miliar malaikat yang saya sebar di bumi ini. Dengan roh leluhur bersama saya. Iblis setan tunduk kepada perintah saya. Apa kamu kuat? Apa kamu kuat?
Jadi berikanlah beban pekerjaan kepada orang yang mampu dia jalankan. Maka di dalam dunia pekerjaan ada namanya analisa jabatan. Ada manajemen kepemimpinan. Dia kalau tidak punya syarat itu, tidak menguasai itu, yang memimpin pasti tidak selamat, yang dipimpin juga tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah kebenaran. Ya, jadi apa yang ada sekarang? Kamu bisa lihat bupati, gubernur, presiden yang kamu agungkan, raja yang kamu puja-puja, sekarang kamu hina, kamu benci, kamu mau penjarakan, kamu mau singkirkan. Itu sudah disampaikan 15-20 tahun yang lalu di Indonesia ini dan di dunia. Itulah kebenaran. Yeshua HaMashiach. Amin.